Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dalam video kali ini saya ingin menyampaikan sebuah penjelasan terkait dengan berita yang saya juga baru baca beritanya tentang penolakan konser langit ataupun kajian tabligh akbar saya di Gresik. Nah, berita itu saya dapat pertama dikirim oleh panitia untuk memberitahu kepada saya tentang update kondisi di Gresik, bahwa ada semacam sebuah surat keberatan kegiatan dakwah yang dikirimkan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Lembaga Takmir Masjid Gresik. Ditandatangani oleh Ketua Bapak Haji Nasiun Amin MAG dan juga Sekretaris Bapak Lutfi Ansori SE. Di dalam surat ini singkatnya adalah alasan kenapa kajian saya ditolak, konser langit itu ditolak, karena mubalik yang akan mengisi itu, yaitu saya sendiri, disinyalir tokoh ex-HTI atau organisasi yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah Republik Indonesia. Sehingga kami menyatakan prihatin dan menyesalkan serta keberatan bila nanti kegiatan tersebut di atas dapat dilaksanakan di masjid yang merupakan masjid pemerintah Kabupaten Gresik. Nah, menanggapi surat keberatan kegiatan dakwah ini, saya ingin menjelaskan tentang kekeliruan dari redaksi bahwa saya disinyalir sebagai tokoh ex-HTI. Ini jelas keliru, ini jelas salah, dan bahkan ini cenderung mengarah kepada fitnah karena ini tidak berdasarkan realitas ataupun fakta. Ditambah lagi memang di dalam beberapa warta yang saya baca, memang pihak yang menyampaikan ini juga menjelaskan bahwa mereka tidak bisa memastikan saya mantan anggota HTI atau bukan karena tidak tahu strukturnya. Ya karena memang tidak ada. Jadi redaksi ini sama sekali nggak benar, nggak sesuai dengan fakta dan realita, karena kenyataannya saya pertama bukan anggota HTI. Jangankan menjadi anggota struktur, simpatisannya juga bukan gitu. Saya sejak pulang dari Mesir itu nggak tergabung dalam organisasi manapun selain saya membuat organisasi sendiri dakwah anak muda, yaitu dakwah pemuda hijrah. Saya berakidah Asy'ari, saya mengambil mazhab Syafi'i karena saya belajar di Al-Azhar dan dulu juga nyantri selama 6 tahun ketika masih di Aceh. Sehingga nggak ada hubungan sama sekali antara saya dengan HTI. Kemudian fakta lain adalah setiap kali saya membuat tabligh akbar di luar masjid, kita pasti meminta panitia untuk dalam rundown acara itu dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kenapa? Itu kita syiarkan dari awal. Dulu mungkin gak biasa tabligh akbar itu ada lagu Indonesia Raya. Baru akhir-akhir ini udah mulai diikuti juga oleh beberapa tabligh akbar dakwah ustadz yang lain, karena kita emang di awal membiasakan anak muda. Termasuk ketika saya datang ke pelosok-pelosok, saya selalu bilang ke panitia, tolong nanti kita mulai ya bareng-bareng kita berdiri nyanyiin lagu Indonesia Raya. Dan saya punya ekspresi sendiri secara ciri khas. Kalau saya lagi nyanyiin lagu Indonesia Raya, saya selalu meletakkan tangan saya di dada sebagai ekspresi cinta saya kepada Indonesia. Jadi kayak nggak nyambung sama sekali dengan berita tersebut. Yang kedua adalah di dalam berita yang saya baca juga ada penjelasan bahwa saya disinyalir sebagai ex anggota HTI berdasarkan jejak digital yang beredar luas. Salah satunya adalah ustadz tersebut menyebut jika Rasulullah pernah tersesat. Ini juga sangat salah. Saya bisa pastikan ini sangat salah. Saya merasa agak malu ya dengan sebuah kesimpulan seperti ini dari orang yang mungkin berpendidikan dan berilmu, karena ini jelas salah orang. Jadi orang yang pernah, Ustadz yang pernah menyebut Rasulullah tersesat itu bukan saya, tapi beliau adalah Ustadz Evi Effendi yang pernah keliru dalam menyampaikan tafsir dari surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada, dan beliau mengatakan di situ Nabi juga pernah tersesat, tetapi beliau juga sudah mengklarifikasi dan minta maaf. Jadi kasus itu udah selesai juga karena beliau udah minta maaf. Bahkan saya tidak terkait apapun juga dengan Ustaz Evi Effendi tersebut, kecuali karena beliau sering berpenampilan yang mirip dengan saya. Saya dulu pakai kupluk, pakai baju flanel, pakai jaket atau pakai baju kemeja hijau. Beliau juga suka pakai pakaian yang sama karena mungkin beliau memiliki kemiripan dengan saya dalam berpenampilan, sehingga mungkin sebagian orang secara tidak teliti akhirnya menjadi salah paham. Tapi harusnya ini tidak terjadi kepada kita yang menjadi tokoh publik, kita yang ada di sebuah organisasi yang memiliki kewibawaan publik, kita yang berilmu dan berpendidikan.
Ini juga sangat saya sayangkan. Jadi dua berita ini juga dua-duanya bertolak belakang dengan fakta. Yang ketiga juga ada beredar video saya menjelaskan tentang khilafah. Yang pertama adalah itu video ditayangkan bukan oleh saya dan tim Pemuda Hijrah karena bukan di channel kita. Yang kedua yang ngedit juga bukan kita karena itu editannya itu dipotong-potong. Yang ketiga yang ngasih judul juga bukan kita. Dan yang keempat, itu saya sedang bukan membicarakan tentang HTI. Saya lagi membicarakan tentang Sirah Nabawiyah, tentang sejarah Nabi. Ketika saya bicara tentang Sirah Nabawiyah, saya tidak bicara tentang sebuah organisasi. Saya tidak bicara tentang HTI atau siapapun. Dan itu sesuatu yang biasa dibicarakan oleh ustadz manapun ketika mereka bicara tentang Sirah Nabawiyah. Sing pasti khilafah itu idenya Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Nabi Adam sa anak turunnya dikei urip di dunia ku dikon dadi khilafah, dikon dadi khalifah. Khalifah itu penggaweane khilafah. Jadi nek kon anti khilafah gak apa-apa, dep-depane karo Gusti Allah. Dan kelak akan berlanjut daripada fase yang berikutnya terhadap umat ini. Bal hiya rabi'ah. Ini adalah fase yang keempat. Khilafatun ala minhajin nubuwah. Adalah fase khilafah sesuai metode Nabi Muhammad. Dan istilah khilafah itu bukan istilah HTI. Istilah khilafah itu adalah istilah yang ada di dalam hadis. Jadi saya lagi ngebahas tentang hadis khilafah ala manhajin nubuwah di zaman Nabi dan para sahabat yang menjadi spirit kita untuk berdakwah, bukan spirit kita untuk menjadi HTI, bukan, tapi untuk berdakwah supaya kita bisa menebarkan kebaikan rahmatil alamin. Jelas di situ kalimatnya di awal rahmatil alamin. Sehingga saya ingin menyampaikan beberapa penjelasan untuk menegaskan apa yang saya sampaikan di awal. Pertama, saya bukan anggota HTI, bahkan bukan simpatisannya. Yang kedua, saya tidak pernah menyampaikan Nabi itu tersesat. Yang ketiga, video itu tentang Sirah Nabawiyah. Saya lagi ngejelasin kisah-kisah hidup Nabi dan sahabat dan perjuangan dakwah Nabi dan sahabat. Sehingga saya jadi justru mengajak kepada setiap saudara-saudara saya sesama muslim untuk ittaqullah, kita takut kepada Allah dari menyebarkan fitnah atau dari menyebarkan sebuah berita yang bisa disalahartikan oleh orang yang membacanya, karena berita kita berita yang tidak utuh, apalagi sampai kita menghalang-halangi dakwah dengan alasan yang tidak jelas dan kita menganggap itu hal yang sepele. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Ketika kalian menyampaikan berita-berita yang belum jelas kebenaran itu dengan lisan kalian, laisa lakum bihi ilm, kalian gak punya ilmu. Jadi mohon maaf kepada sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang menyampaikan surat penolakan tersebut dengan kesimpulan bahwa saya disinyalir ex HTI dan seterusnya. Kalian tidak memiliki bukti dan juga pengetahuan tentang itu, tetapi sudah menyampaikan sebuah kesimpulan. Ini termasuk di antara orang yang menyebarkan kebohongan. Dan menyebarkan kebohongan itu jangan dianggap wa tahsabunahu hayyinan, dianggap sepele, wa huwa 'indallahi 'azim. Di sisi Allah itu hal yang besar. Jadi sesama muslim, ayolah kita daripada terus-terusan membuat kehebohan di tengah masyarakat. Bukankah kita sekarang lagi gencar-gencarnya mengedepankan toleransi? Kenapa ini jadi malah intoleran? Bukan terhadap perbedaan, bahkan terhadap sesuatu yang bahkan belum jelas gitu. Jadi saya ingin menyampaikan kepada pihak panitia, pihak takmir masjid, kepada Bapak Bupati yang terhormat, dan khususnya kepada Ustadz Nasihun Amin yang juga menandatangani surat tersebut. Saya menyampaikan bahwa berita ini salah, keliru, mohon diralat, dan insya Allah saya siap bertanggung jawab terhadap konten dakwah yang saya sampaikan jika nanti diberikan kesempatan untuk berdakwah di Gresik seperti beberapa bulan yang lalu. Jika ada yang salah silakan saya diberhentikan, saat itu juga dibubarkan silakan. Tetapi jika nggak ada yang salah, maka kenapa kita tidak saling mendukung dalam kebaikan? Toh kedatangan kita juga untuk mensupport anak-anak muda di Gresik untuk kembali kepada Allah, untuk belajar agama, untuk mengenal Allah, supaya mereka lebih semangat dalam berkarya untuk bangsa. Tidak ada niat yang lain kecuali untuk kebaikan bangsa kita, untuk kebaikan pemuda kita, dan untuk kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baik kita saling menghargai, saling menjaga, dan kita mudah-mudahan bisa melakukan segala sesuatu lillahi ta'ala, bukan karena ada kepentingan, bukan karena ada kedengkian, bukan karena ada fanatisme. Mari kita kembalikan kepada semangat berbangsa kita
untuk toleransi, untuk saling menghargai, tolong menolong. Kalau misalnya ada hal yang diragukan, silahkan tabayun, klarifikasi terlebih dahulu daripada menyimpulkan dan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Mudah-mudahan ini bisa cukup menjelaskan berita yang sempat beredar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin, khususnya buat Ustadz Nasyul Amin dan juga teman-teman yang ada di Gresik. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.